Bab 446. Kamu mengatakan itu membuatku semakin penasaran. Setelah membuang-buang banyak waktuku, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Baikianyi melirik lelaki tua itu dan berkata lembut. Orang tua itu gemetar tanpa sadar. Namun, saat ia memikirkan hal itu, ia tetap merasa percaya diri. Lagi pula, bahkan di dunia virtual mereka, ia belum pernah melihat hal seperti itu. Tenanglah, Dewi, kata lelaki tua itu dengan hormat. Sekilas terlihat jelas. Baikianyi melambaikan tangannya ringan, dan pintu di depannya terbuka secara otomatis. Itu adalah toko kelontong biasa. Di sudut terdekat, sepasang lansia saling berpelukan, menatap Baikianyi dengan kewaspadaan dan ketakutan di mata mereka. Baikianyi hanya melirik mereka sekilas lalu menatap lurus ke lukisan di dinding. Kekuatan Dao Agung. Memang itu suatu hal yang baik. Dia melengkungkan bibirnya. Tentu saja dia cukup terkejut bisa melihat lukisan seperti itu di sini. Gadis suci, di sana juga ada patung yang ditaruh di lemari. Lelaki tua itu menunjuk ke arah patung yang ditaruh di meja kasir. Oh, Baikianyi menoleh untuk melihat. Memang, masih ada patung di konter. Patung tersebut menggambarkan sosok yang mengenakan jubah hitam dengan pola awan merah yang membawa keberuntungan pada jubahnya. Matanya dingin, ia memiliki 6 anting hidung, dan ia mengenakan ikat kepala di dahinya dengan pola 4 garis vertikal dan 1 garis horizontal. Sekilas tampak biasa saja, tetapi ketika Baikianyi memperhatikan lebih dekat, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam patung itu. Aku tidak menyangka kalau toko kecil ini masih menyembunyikan barang sebagus itu. Dia mendekat dan memeriksanya dengan cermat. Di luar toko, Ye Neng dan putrinya Ye Yi, yang bersembunyi dalam kegelapan, menunjukkan ekspresi serius. Ayah, bagaimana Baikianyi tiba-tiba datang ke rumah Nona Wu? Ye Yi bertanya dengan khawatir. Dia mungkin tertarik dengan lukisan dan patung Nona Wu. Ye Neng berspekulasi, tapi Tuan benar-benar tidak terduga. Dia mungkin meramalkan bahwa Baikianyi akan datang ke sini, jadi dia secara khusus memerintahkan kita untuk datang ke kota Baier. Bagaimana dengan kita? Ye Yi menatap Ye Neng. Kita harus maju. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Baikianyi berhasil. Wajah Ye Neng berkelebat karena marah ketika dia berkata dengan suara yang dalam, berani mengambil barang-barang tuan, mereka harus memiliki keberanian seperti beruang dan hati seperti macan tutul. Tapi bisakah kita menghentikan Baikianyi? Ye Yi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan khawatir, karena Tuan menyuruh kita datang, dia pasti punya rencana. Dia tidak akan mengirim kita ke kematian, kata Ye Neng dengan tegas. Mendengar ini, Ye Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keduanya berubah menjadi 2 garis cahaya dan berlari menuju toko kecil itu. Apa yang sedang dilakukan ayah dan anak ini? Apakah mereka pikir mereka sudah menjadi dewa bumi dan bisa menandingi Baikianyi? Mungkinkah mereka sudah bosan hidup dan akan mencari kematian? Dalam bayang-bayang, saat keempat pemimpin sekte melihat Ye Neng dan putrinya bergegas menuju toko kecil itu, mereka tak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Berhenti, letakkan apa yang ada di tanganmu. Ye Neng dan Ye Yi tiba di pintu masuk toko kecil dan berteriak pada Baikianyi. Pada saat yang sama, mereka segera memberi isyarat kepada orang tua Wu. Melihat hal itu, pasangan itu buru-buru melarikan diri dari halaman belakang. Oh, Baikianyi tidak memperhatikan kepergian pasangan itu dan malah perlahan meletakkan patung di tangannya. Dia menoleh dan menatap Ye Neng dan yang lainnya, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Bukan saja kau telah mencabut kuku penekan jiwaku, tapi kalian berdua, orang-orang bodoh tak berguna itu juga telah berhasil menembus alam abadi bumi. Agak tidak terduga, katanya sambil tersenyum tipis. Jangan sok hebat. Aku peringatkan kau, lebih baik kau tinggalkan saja apa yang ada di tanganmu, kata Ye Neng dengan suara rendah. Menurunkannya, tubuh Baikianyi menjadi dingin, dan begitu kata-kata itu terucap, dia sudah berada di depan Ye Neng. Tangannya yang dingin sudah mencengkeram lehernya, membuat suara berderak. Sejak kapan seorang dewa bumi berani bersikap sombong di hadapan kita? Suara Baikianyi bergema kata demi kata, dan pada saat yang sama, dia perlahan mengerahkan kekuatannya, membuat leher Ye Neng berderit. Ye Neng menahan rasa sakit yang luar biasa, wajahnya memerah,
tetapi dia masih bisa berbicara dengan suara serak yang dipenuhi kebencian, "Ini milik guru. Tanpa izin guru, jika kamu berani menyentuhnya, kamu tidak akan mampu menahan amarahnya." Hehehe, Bai Qianyi tertawa dingin. "Apa yang aku, Bai Qianyi, butuhkan, aku bisa mendapatkannya tanpa gagal, dan tak seorang pun bisa menghentikanku. Jangankan kalian berdua dewa bumi yang tidak berarti, bahkan jika yang disebut guru kalian datang sendiri, dia hanya akan berlutut dengan patuh di hadapanku." "Kau," Ye Neng menatap Bai Qianyi dengan penuh kebencian, tubuhnya gemetar karena marah. "Aku ingin sekali jika guru kalian datang mencariku," kata Bai Qianyi dingin. "Lagi pula, aku tidak punya waktu untuk mencari kura-kura pengecut itu. Jadi, aku bertanya-tanya, jika aku membunuh kalian berdua, apakah dia akan datang mencariku? Jika Tuan mengambil tindakan, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan," kata Ye Neng kata demi kata. Baiklah," kata Bai Qianyi. "Lalu aku berharap dia datang menemuiku. Tapi kalian berdua, kalian bisa mati duluan." Dengan gerakan kecil tangan Bai Qianyi, dia mencengkeram leher satu orang dengan masing-masing tangan, lalu mengangkatnya. Jelas, dalam menghadapi metode Bai Qianyi, meskipun keduanya telah menerobos ke alam bumi abadi, mereka tetap tidak punya kekuatan untuk melawan. Selama sesaat, mereka berdua meronta seperti anak ayam, wajah mereka memerah, dan kaki mereka menggeliat-geliat. "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita lihat saja mereka mati? Bukankah sebaiknya kita mengambil tindakan?" Di kejauhan, keempat master sekte yang diam-diam mengamati pemandangan ini berbicara dengan cemas sambil memperhatikan Ye Neng dan yang lainnya yang akan mati. Akan tetapi, meski berkata demikian, mereka berempat tidak berbuat apa-apa. Tidak hanya tidak pasti apakah tindakan mereka akan efektif, tetapi juga jelas bahwa Ye Neng dan dua dewa bumi masih tidak berdaya menghadapi Bai Qianyi. Mereka telah meremehkannya. Akibatnya mereka tidak berani mengambil sisi dengan mudah. Ledakan. Tepat pada saat itu, terdengar suara keras dari toko kelontong. Pada saat yang sama, aura yang kuat melesat ke langit. Bai Qianyi, yang hendak menghancurkan Ye Neng dan yang lainnya, merasakan kehadiran di belakangnya dan ekspresinya berubah. Dia berbalik dan melihat aura itu terpancar dari patung di belakangnya. Bab 447. Aura patung itu semakin lama semakin kuat. Pada saat yang sama, ia memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Cahaya itu menyilaukan bagaikan terik matahari. Bai Qianyi tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Akhirnya, ketika cahaya mencapai puncaknya, sebuah hantu muncul dari ukiran kayu dan berangsur-angsur mengeras. Dia menatap Bai Qianyi dengan tatapan dingin, jubah awan keberuntungannya berkibar tak tertiup angin, dikelilingi lingkaran cahaya biru. "Aku belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Kekuatan itu tidak berasal dari benua sungai abadi, dan tidak berasal dari alam maya." Bai Qianyi menyipitkan matanya saat dia menatap pria di depannya, memperlihatkan ekspresi waspada. Karena dia merasakan ancaman yang kuat dari pria ini. Terutama kekuatan yang dipancarkannya, yang belum pernah dilihat Bai Qianyi sebelumnya. "Dewi, biarkan aku yang mengurusnya." Salah satu tetua bereaksi dan aura kuat meledak dari tubuhnya. Pedang panjangnya terlepas dari tangannya dan bilah cahaya sepanjang puluhan ribu kaki bersinar, menebas ke arah pria itu. Namun, menghadapi pedang ini, lelaki itu tetap tanpa ekspresi. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit dan mengulurkan tangan kanannya. Segala sesuatu memiliki gravitasi. Suara dingin keluar dari mulutnya. Terlihat jelas, sebuah lubang hitam misterius muncul di telapak tangan kanannya. Riak tak kasat mata menyebar, membelit si tua itu. Pedang tetua itu hancur dengan sendirinya, dan tubuhnya tersedot tak terkendali. Di bawah daya tarik yang kuat ini, tidak peduli seberapa keras si penatua berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Seketika tubuh si tua itu terhisap ke tangan lelaki itu dan dicengkeram erat di leher. Lelaki itu menekan telapak tangannya ke bawah dan dengan keras menghantam tubuh tetua itu ke tanah. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Pada saat yang sama, dengan tubuh tetua di tengahnya, retakan menyebar di tanah seperti jaring laba-laba, meluas ke segala arah. Dalam jarak setengah mil, rumah-rumah runtuh satu demi satu. Melihat ini, Bai Qianyi dan yang lainnya akhirnya mengubah ekspresi mereka.
Tetua itu, di alam surgawi abadi, bahkan tidak bertahan satu gerakan pun terhadap pria ini. Menyelamatkan, Baikianyi berteriak, dan sesepuh lainnya mengambil tindakan pada saat yang sama. Serangan kuat mereka menyelimuti pria itu. Memanfaatkan saat pria itu menghindar, tetua yang terluka berhasil diselamatkan. Serang bersama, Baikianyi merasakan beban berat yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Dia masih tidak dapat melihat kekuatan apa yang digunakan pria ini. Kedua tetua itu buru-buru mengangguk, kekuatan abadi menyebar dari tubuh mereka saat mereka menyerang pria itu dari 3 arah. Namun, menghadapi serangan ketiga orang itu, lelaki itu bersikap santai. Jubah awan keberuntungannya berubah menjadi aliran cahaya saat ia bermanuver di sekitar medan perang. Ledakan. Seorang tetua terpental. Ledakan. Pukulan lainnya juga membuat sesepuh lainnya terpental. Di bawah serangan dahsyat itu, bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota Bayer runtuh satu demi satu. Untungnya, semua orang di kota Bayer telah melarikan diri atas perintah Baikianyi untuk membunuh, jadi tidak ada korban lainnya. Sangat kuat. Keempat guru besar yang bersembunyi dalam kegelapan membelalakkan mata mereka karena terkejut, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, mereka menyesal dalam hati. Menyesali bahwa mereka tidak turun tangan untuk menyelamatkan Ye Neng dan putrinya saat Baikianyi ingin membunuh mereka. Sekalipun penyelamatan mereka tidak ada pengaruhnya, itu akan mewakili sikap mereka. Hal ini membuat usus mereka menjadi hijau karena penyesalan. Kalau saja mereka tahu bahwa satu patung saja yang dibuat oleh Sekte Sapi Hijau begitu kuat, mereka tidak akan ragu untuk memihak. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Sekalipun mereka turun tangan sekarang, itu tidak akan ada artinya. Keempatnya mendesah. Kesempatan lain ada di hadapan mereka, tetapi mereka tidak memanfaatkannya. Ayah dan anak Ye Neng mengangkat kepala memandang lelaki berjubah awan keberuntungan itu, penuh kekaguman. Jadi ini kekuatan guru. Tidak terbayangkan. Hanya dengan kekuatan satu patung, kelompok Baikianyi telah dikalahkan sejauh ini. Ye Yi berkata dengan kagum, tidak heran guru tidak pernah peduli dengan Baikianyi dari awal hingga akhir. Tidak, ini bukan kekuatan guru. Ye Neng dengan sungguh-sungguh mengoreksi, tepatnya, ini hanyalah kekuatan Little Wu. Mendengar ini, Ye Yi bereaksi. Patung di hadapan mereka tidak dipahat oleh Yi Feng, tetapi oleh muridnya Wu yang telah diajarinya kurang dari setengah bulan. Hanya dalam waktu setengah bulan mengajar, patung murid guru sudah memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa tidak masuk akal patung yang dipahat sendiri oleh guru. Ye Yi tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi. Mungkin, ia bisa langsung mengalahkan Baikianyi dan yang lainnya begitu dipanggil. Tebak Ye Neng. Ye Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Gambaran Yi Feng mengambang dalam benaknya, matanya penuh dengan kekaguman yang mendalam. Dewi, kemampuan pria ini terlalu aneh. Kita hanya bisa menggunakan seni abadi untuk membunuhnya. Kedua tetua yang babak belur itu mengerumuni Baikianyi dan berkata dengan serius. Baiklah. Mata Baikianyi menyipit, pupil matanya mengecil tajam. Lalu telapak tangannya yang indah terangkat, kekuatan abadi menyebar ke langit. Membeku sejauh 1000 mil. Retak-retak-retak. Dengan teriakannya yang lembut, langit tampak membeku, menyebar ke arah lelaki itu. Api surgawi. Salah satu tetua segera membentuk segel, bola api besar menyatu di langit, juga menyelimuti pria itu. Badai surga. Tetua yang terluka lainnya juga tidak mau menunjukkan kelemahannya. Memaksa dirinya untuk menahan luka-lukanya, dia membentuk segel. Di atas seluruh kota Bayer, badai besar berkumpul, menyapu ke arah pria itu. Dalam sekejap, dengan usaha bersama dari kelompok Baikianyi, badai, api, dan embun beku saling terkait, mengubah langit di atas kota Bayer menjadi neraka. Namun, menghadapi semua serangan itu, pria berpakaian hitam itu hanya menatap mereka dengan dingin. Hanya dengan satu pandangan, lalu perlahan-lahan dia mengulurkan telapak tangannya. Dan dalam sekejap telapak tangannya terentang, batu-batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya terangkat dari tanah, menyapu ke arah kelompok Baikianyi dari segala arah. Ledakan, seolah-olah terbuat dari tanah liat, ia melekat pada kelompok Baikianyi, mencegah mereka bergerak atau berjuang bebas. Serangan trio itu kembali hancur. Pada saat yang sama, lebih banyak tanah menyelimuti dan menutupinya. Dari jauh,
Sebuah bola tanah raksasa mengembun di langit kota Bayer, seperti sebuah planet kecil, berputar di atasnya. Menghalangi sinar matahari dan menimbulkan bayangan besar di kota Bayer. Menghancurkan bumi. Akhirnya, ketika bola tanah itu mencapai masa kritis, lelaki itu berkata dengan dingin. Segera setelah itu, dia mengepalkan telapak tangannya pelan. Retakan. Bola tanah itu bergetar tajam dan tiba-tiba berkontraksi. Melihat hal ini, jantung Ye Neng dan keempat guru besar berdebar kencang. Mulut mereka juga menjadi kering. Mereka dapat merasakan dengan tubuh mereka betapa mengerikannya kontraksi tiba-tiba itu. Adapun kelompok Bai Qianyi yang terjebak di dalam, apakah mereka sudah mati? Mereka menatap tajam ke arah bola tanah di langit, mencoba mencari jawabannya. Akhirnya setelah beberapa saat, bola di langit itu perlahan menghilang, berubah menjadi bongkahan batu yang jatuh dari langit. Tiba-tiba, semua pupil mata berkontraksi, karena mereka melihat dengan jelas 3 mayat yang terpelintir dan hancur jatuh dari langit. Dilihat dari pakaian mereka yang compang camping, itu adalah kelompok Bai Qianyi. Bai Qianyi, yang telah mendominasi Laut Utara dan membuat banyak master top dari Laut Utara bahkan tidak berani bernapas dengan keras, apakah dia benar-benar baru saja meninggal seperti itu? Semua orang begitu terkejut hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Menghirup udara dingin, yang membuat mereka makin tidak percaya adalah kematian Bai Qianyi yang terjadi hampir seketika. Sebab sejak lelaki berpakaian hitam itu muncul dari patung sampai sekarang, hanya berselang belasan napas saja. Dan dari awal hingga akhir, dia tampaknya hanya menggunakan 2 gerakan. Bab 448. Jauh sekali, 10 li jauhnya. Ruang itu berkedip. Sosok berjubah putih melompat keluar dari angkasa, lalu jatuh ke tanah. Dia tampak acak-acakan, napasnya terengah-engah, menatap ke kejauhan dengan keringat dingin yang mengalir deras. Saya baru saja terbunuh. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Lalu dia mengulurkan lengannya yang indah, menatap tajam ke. Di lengannya, ada 3 rune yang berkedip-kedip dengan cahaya merah yang tersisa, dan salah satu rune kini menjadi redup dan gelap. Melihat itu, dia menampakkan kebencian yang tak terkira, wajahnya penuh kekejaman. Di langit, Xiang Yun, lelaki berjubah hitam, perlahan-lahan menyingkirkan telapak tangannya. Berbalik untuk melihat patung di belakangnya. Pada saat ini, cahaya pada patung itu telah redup, dan jika seseorang melihat lebih dekat, orang bisa melihat retakan halus yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Dia menatap penuh arti ke kejauhan, ragu sejenak, lalu akhirnya berjalan kembali ke patung itu. Cahayanya menghilang. Ia kembali menjadi ukiran kayu biasa. Fiuh. Melihat ini, Ye Neng dan keempat Grandmaster menghela napas. Pertempuran ini, akhirnya berakhir dengan jatuhnya Bai Qianyi dan lainnya. Meskipun kejadian itu terjadi di depan mata mereka, mereka tetap merasa seperti mimpi. Siapa yang menyangka, bahwa Bai Qianyi yang sombong itu akan mati begitu saja. Sekte King Niu, Wu sedang melukis, Wu Chang'an sedang menggambar jimat, dan Yi Feng sedang mengukir benda kecil di tangannya dengan pisau. Dia dengan lembut meniup serutan kayu itu, lalu sebuah sosok kecil yang halus muncul. Begitu nyata, Yi Feng memainkan ukiran kayu di tangannya, tak dapat menahan diri untuk berseru. Dari semua keterampilan ini, ukiran kayu inilah yang paling disukai Yi Feng. Sekarang, setiap kali dia tidak punya pekerjaan, dia akan mengukir beberapa. Setelah terkumpul dalam jangka waktu yang lama, cincin spasialnya sebenarnya berisi beberapa ratus ukiran. Ada karakter anime dari kehidupan sebelumnya. Seperti anggota Akatsuki yang cocok dengan ukiran kayu yang dia berikan kepada Ibu Wu, dia punya 1 set lengkap. Bajak laut topi jerami, 4 kaisar dari dunia One Piece. Ada juga karakter mitologi yang familiar dari kehidupan sebelumnya, kuartet perjalanan ke barat, Yang Jian, Neza, Li Tianwang. Dan 7 Calabash Brothers yang ia sayangi semasa kecil, serta generasi Ultraman dari yang pertama hingga yang terakhir. Oleh karena itu, di antara ratusan ukiran itu, disertakan segala macam karakter. Tidak ada gunanya menyimpannya. Yi Feng memandang patung-patung ini, merasa agak gelisah. Membuangnya akan menjadi pemborosan. Menyimpannya hanya akan menghabiskan tempat. Namun, melihat Wu tengah melukis dengan sungguh-sungguh di sampingnya, Yi Feng pun terpikir sebuah ide bagus.
Orang tua Wu mengelola sebuah toko kelontong, dan juga menjual sejumlah kerajinan tangan buatan ibunya. Dia bisa langsung memberikan ukiran kayu ini kepada orang tua Wu, dan memajangnya di toko untuk dijual. Dengan cara ini, penghasilan orang tua Wu pun bisa sedikit bertambah, dan Wu pun akan merasa lebih tenang saat meninggalkannya. Chang'an, melalui interaksi mereka akhir-akhir ini, Yi Feng juga mengetahui nama asli Wu Chang'an, yang tidak mengejutkan Yi Feng. Guru, saya di sini. Wu Chang'an dengan hormat berdiri di samping Yi Feng. Pergi dan antarkan ukiran kayu ini ke kota Bei'er untukku. Yi Feng menemukan sebuah karung, menaruh semua ukiran kayu di dalamnya, dan melemparkannya ke Wu Chang'an. Ya, Guru. Wu Chang'an mengambil karung itu dan meninggalkan sekte Qingniu. Setelah meninggalkan sekte Qingniu, Wu Chang'an menatap sisa-sisa pertempuran yang baru saja berakhir di kota Bei'er, pupil matanya sedikit mengecil. Saya bertanya-tanya mengapa guru meminta saya mengirimkan begitu banyak ukiran kayu ke kota Bei'er. Tapi aku yakin guru punya rencananya sendiri. Aku akan tahu setelah melihatnya. Wu Chang'an mengangkat karung dan terbang menuju kota Bei'er dengan satu langkah. Kota Bei'er, Ye Neng dan yang lainnya masih membersihkan medan perang, menatap ketiga mayat yang berserakan di reruntuhan, mereka masih agak tidak percaya. Ledakan. Tepat pada saat itu, cahaya dingin melesat keluar dari langit, menuju langsung ke ukiran kayu yang diletakkan di atas meja toko. Seolah merasakan krisis, ukiran kayu itu bergetar pelan, cahayanya hendak terbit, tetapi retakan-retakan makin banyak muncul di atasnya. Kaki. Akhirnya, tepat saat ukiran kayu itu hendak melepaskan kekuatannya, cahaya pedang ini menimpanya. Retakan. Menahan pukulan itu dengan sekuat tenaga, ukiran kayu itu bertahan selama 2 tarikan napas sebelum kekuatannya habis dan dimusnahkan oleh pedang ini. Hahaha, ukiran kayu ini tidak ada apa-apanya, dulu sangat kuat, tapi sekarang hanya barang habis pakai, sekarang kekuatannya sudah habis, dia hanya sisa-sisa yang harus dibantai. Melihat ukiran kayu itu berubah menjadi debu, wanita berwajah dingin berjubah putih yang melayang di udara tertawa dingin. Baru setelah merasakan kekuatan ukiran kayu itu terkuras, Bai Qianyi berani kembali. Apa? Karena perubahan itu terjadi terlalu cepat, Ye Neng dan yang lainnya baru bereaksi pada saat ini, hati mereka hancur saat melihat ukiran kayu yang telah berubah menjadi debu. Ukiran yang dibuat Tuan untuk Nona Wu. Retak. Dan ketika mereka mengalihkan pandangan ke arah wanita berpakaian putih, ekspresi mereka berubah drastis. Bai Qianyi, bukankah kalian sudah mati? Bagaimana mungkin kalian sudah mati? Ye Neng berkata dengan panik, tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik mayat di samping mereka, ini jelas mayat Bai Qianyi. Apakah kau benar-benar mengira bahwa aku, sebagai Dewi Istana Baiyang, akan mati semudah itu? Suara Bai Qianyi sedingin es. Meskipun dia berkata begitu, ketika dia melihat mayat di samping Ye Neng, kemarahan yang tak terbatas muncul di dalam hatinya. Karena dia memang meninggal lebih awal. Hanya saja Istana Baiyang menggunakan ilmu terlarang dengan biaya besar untuk mencetak 3 tanda di tangannya guna mencegah kecelakaan terjadi padanya. Dengan 3 tanda ini, itu setara dengan memberinya 3 nyawa tambahan, dan merupakan alasan terbesar untuk kesombongannya. Namun, dia mendapat serangan balik keras dari ukiran kayu di sini, dan kehilangan salah satu jejaknya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ukirannya hancur, yang mati berikutnya adalah kamu. Setelah membunuh kalian semua, aku akan menggali tuan itu di belakang kalian semua dan memurnikannya menjadi tongkat manusia, untuk meredakan kebencian di hatiku. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada ayah dan anak Ye Neng, dengan hasrat membunuh yang meluap-luap. Berlari. Melihat hal itu, ayah dan anak Ye Neng tidak berani ragu, berbalik dan melarikan diri. Karena tanpa ukiran kayu sekarang, mereka sama sekali bukan tandingan Bai Qianyi. 2 hal yang sia-sia, kau pikir kau bisa lolos dariku? Bai Qianyi mengangkat telapak tangannya dan membantingnya. Jejak telapak tangan besar meraung, menutupi keduanya. Meskipun keduanya berlari cepat, mereka tetap saja terjebak oleh jejak telapak tangan itu dalam sekejap. Puci. Diserang dari belakang, mereka menyemburkan darah secara bersamaan, jatuh ke tanah, terseret jurang sepanjang 2000 zang sebelum akhirnya berhenti. Bai Qianyi langsung tiba di hadapan mereka. Melihat ke bawah dengan merendahkan.
Mati. Dia mengangkat pedangnya, lalu menebas langsung ke arah mereka. Menghadapi serangan ini, ayah dan anak Ye Neng mengungkapkan keputusasaan yang mendalam. Mereka tidak melihat peluang untuk bertahan hidup. Mungkinkah Tuan salah perhitungan kali ini? Mata mereka dipenuhi dengan keengganan yang besar, tetapi tidak ada penyesalan. Mereka memejamkan mata erat-erat dan menunggu kedatangan kematian. Bab 449. Cahaya pedang itu semakin dekat dan dekat. Bahkan sebelum sepenuhnya jatuh, aura kematian sudah memenuhi hati kedua orang itu. Kaki. Tetapi pada saat ini, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari pinggang Ye Yi. Cahayanya menyapu padam. Hampir seketika itu juga pedang Bai Qianyi terpental. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya dan Bai Qianyi jatuh terguling di udara. Melihat mulut harimaunya yang retak, dia merasa tidak percaya. Tentu saja, mulut harimau yang retak itu tidak cukup untuk menarik semua perhatiannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah gulungan yang terlepas dari pinggang Ye Yi dan kemudian perlahan naik ke udara. Pasangan Ye Neng yang mengira mereka akan mati pun ikut bereaksi dan menatap gulungan itu dengan kaget saat melayang ke atas. Di bawah tatapan semua orang, gulungan itu perlahan terbuka di udara di bawah cahaya lampu. Sebuah lukisan. Yier, lihat, itu lukisan yang guru berikan padamu. Suara Ye Neng bergetar karena kegembiraan saat dia berteriak. Ayah, ini lukisan yang diberikan guru kepadaku. Ini lukisan yang diberikan guru kepadaku yang menunjukkan kehebatannya. Ye Yi pun meneteskan air mata kegirangan dan berteriak, ternyata guru tidak pernah salah perhitungan. Beliau sudah meramalkan segala sesuatu yang akan terjadi setelahnya. Benar sekali, guru pasti sudah meramalkan semua ini. Ye Neng menggema dengan gembira, wajahnya penuh rasa hormat. Saya bertanya mengapa guru tiba-tiba memberimu sebuah lukisan. Jadi ini alasannya. Tubuh Bai Qianyi dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang dan alisnya berkerut erat. Karena dia merasakan ancaman yang sangat kuat dari lukisan ini, bahkan lebih menakutkan daripada kemunculan pria berjubah hitam tadi. Tetapi dia tidak mau mengakui ancaman ini. Lagi pula, di matanya, dunia luar ini dengan warisan yang hanya berusia 20 juta tahun tidak dapat dibandingkan dengan dunia virtual yang telah berlanjut selama beberapa eon. Para petani desa di depannya ini, peri bangsawan istana Baiyang, hanya cocok menjadi budaknya. Karena itu, sebuah ukiran kayu sudah cukup untuk membuatnya terkejut dan membuatnya tidak dapat menerimanya. Seberapa besar lagi dia bersedia menerima kenyataan bahwa tempat pedesaan ini telah muncul lagi dan lagi untuk membuat Bai Qianyi yang sombong merasa takut. Statusnya, kesombongannya tidak membuatnya merasa takut. Akhirnya, gulungan itu terbuka sepenuhnya di udara, memperlihatkan gambar seorang wanita. Dia berdiri dengan anggun, dengan dagu terangkat tinggi saat dia duduk, penuh dengan kecantikan. Itu kamu. Bai Qianyi mengenali wanita dalam lukisan itu sebagai Ye Yi hanya dengan sekali lirikan, dan ekspresi waspadanya langsung lenyap dari wajahnya. Wanita ini sendiri hanya sebuah pemborosan, apalagi berada dalam sebuah lukisan. Tentu saja, ancaman sebelumnya hanyalah salah persepsi. Senyum dingin muncul di wajahnya. Namun pada saat berikutnya, dia menyadari pemikirannya sepenuhnya salah. Wanita dalam lukisan itu tampak hidup kembali. Dia memiringkan kepalanya dan menatap tajam ke tubuh Bai Qianyi. Dan matanya tampak mengandung kekuatan tersembunyi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tatapannya membuat kulit kepala Bai Qianyi terasa geli dan senyum dingin di wajahnya langsung membeku. Sebelum dia bisa sadar kembali, dua pilar cahaya putih melesat keluar dari mata wanita dalam lukisan itu dan menyerbu ke arah Bai Qianyi. Ruang menguap menjadi kehampaan dimanapun pilar cahaya itu lewat, mengirimkan riak demi riak. Perasaan krisis dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hati Bai Qianyi, membuat hati dan pikirannya bergetar saat keringat dingin mengalir di tubuhnya. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia, pikiran pertama yang muncul di benaknya saat itu adalah melarikan diri. Karena dia sangat merasakan bahwa jika dia terkena dua pilar cahaya itu, satu-satunya hasil yang menantinya adalah kehancuran. Energi abadi di tubuhnya melonjak saat Bai Qianyi melangkah di udara dan mati-matian terbang menuju langit yang jauh. Saat dia lari, napasnya menjadi cepat. Saat dia melihat ke belakang, matanya membelalak ngeri. Pilar cahaya, mereka telah mencapai punggungnya. Tidak, jangan.
Dia menjerit melengking karena putus asa, berusaha keras menghindar dengan tubuhnya. Tetapi semua usahanya sia-sia. Kedua pilar cahaya langsung menembus tubuhnya dan meledak menjadi hujan darah di udara. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Hanya teriakannya yang menyedihkan masih bergema samar di udara. Ye Neng dan keempat kepala suku yang menyaksikan kejadian ini merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kekuatan kedua pilar cahaya itu sungguh sangat mengerikan. Namun, cahaya lukisan itu tidak memudar sedikit pun. Mata Ye Yi yang dilukis itu bergerak sekali lagi. Dengan gerakan itu, dua pilar cahaya lagi melesat menuju langit yang jauh. Di ruang hampa yang jaraknya puluhan mil, ruang berfluktuasi dan Bai Qianyi berjalan keluar dengan wajah penuh ketakutan. Berlumuran keringat dingin, dia duduk lumpuh di tanah. Perasaan akan bahaya kematian itu sungguh mengerikan. Ia tidak pernah dapat membayangkan bahwa dirinya, peri terhormat dari Istana Baiyang di dunia maya, akan mati 2 kali dalam 1 hari di daerah terpencil di pedesaan ini. Ini juga menunjukkan bahwa 2 dari 3 jejak di lengannya telah memudar. Namun sebelum dia sempat mengatur napas, rasa bahaya muncul lagi. Dia menoleh ke belakang dan langsung melihat 2 pilar cahaya melesat ke arahnya dari langit yang jauh, mengarah langsung padanya. Ah! Jangan! Aku salah! Aku salah! Tolong ampuni aku, jangan bunuh aku! Mata Bai Qianyi dipenuhi teror luar biasa saat dia menatap ke arah datangnya pilar cahaya itu, suaranya terdengar seperti sedang memohon. Namun, permohonannya memohon belas kasihan tidak membuat pilar cahaya berhenti sedikit pun. Astaga, pilar cahaya sekali lagi menembus tubuhnya. Kehidupannya yang baru saja dihidupkan kembali bahkan tidak sempat mengambil 1 langkah pun sebelum lenyap begitu saja. Di lokasi lain yang jaraknya puluhan mil, Bai Qianyi muncul dari luar angkasa sekali lagi. Bai Qianyi yang muncul dipenuhi dengan ketakutan. Sambil bernapas dengan berat, dia tidak berani berhenti sama sekali dan melarikan diri ke kejauhan. Karena semua bekas di lengannya telah hilang. Jika dia meninggal sekali lagi, itu berarti akhir hidup Bai Qianyi. Sambil berlari tergesa-gesa, dia terus menoleh ke belakang. Tentu saja, berkedip-kedip dalam ruang di belakangnya. Ada 2 sorotan cahaya redup, bersinar ke arahnya. Melihat pemandangan ini, Bai Qianyi ketakutan setengah mati. Dengan gemetar, dia dengan panik mengeluarkan gulungan emas dari cincin penyimpanannya dan membuangnya. Gulungan itu memancarkan cahaya, menyebabkan susunan teleportasi hitam muncul di atas kepalanya. Jimat teleportasi ini dapat memindahkannya kembali ke Istana Baiyang secara instan. Namun jarak yang sangat dekat ke susunan teleportasi itu membuatnya merasa berada di ujung langit dan bumi, karena pilar cahaya yang melesat ke arahnya sekali lagi telah tiba, merobek udara. Keputusasaan memenuhi hati Bai Qianyi. Dia mati-matian berlari maju sambil berteriak histeris dari mulutnya di waktu yang sama. Selamatkan aku, Patriark, Master, Kepala Suku, Tetua, selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Merasakan rasa krisis yang semakin kuat di belakangnya, dia menatap penuh kerinduan pada susunan teleportasi, tampak sangat menyedihkan. Akhirnya, suatu sosok muncul dari dalam susunan teleportasi. Itu adalah seorang pria tua berusia 60-an. Dia memiliki aura abadi, menggenggam pengocok ekor kuda di tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan energi yang kuat. Penatua Yun, selamatkan aku. Melihat kedatangannya, Bai Qianyi seperti orang yang hampir tenggelam dan sedang memegang sedotan. Suaranya yang serak berteriak, Penatua Yun, selamatkan aku. Peri, jangan takut. Aku yang tua ini ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Wajah Tetua Yun berubah muram. Dia segera melangkah keluar dari susunan teleportasi, suaranya yang mengandung energi abadi bergemuruh di udara. Yuntian dari Istana Baiyang ada di sini. Siapa yang berani menyakiti peri istanaku? Namun, suaranya baru saja terhenti ketika 2 pilar cahaya langsung menembus tubuh. Bab 450. Ekspresi Yun Changtian membeku. Sambil menundukkan kepalanya, dia melirik tubuhnya sendiri dan menatapnya dengan mata terbelalak. Saya baru saja muncul dan semuanya sudah berakhir. Dia bergumam sambil linglung. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuhnya meledak terbuka di bawah amukan kekuatan yang luar biasa. Yun Changtian mati. Hujan darah berceceran ke Bai Qianyi, membuatnya menggigil dan ketakutan. Meskipun dia telah melihat sendiri keadaan Yun Changtian yang menyedihkan 2 kali sebelumnya,
melihatnya dengan mata kepalanya sendiri masih sangat mengejutkan keadaan pikirannya. Namun dalam sepersekian detik ketika dia terganggu, pemandangan di kejauhan bersinar terang lagi. Dua pilar cahaya sekali lagi mengunci dirinya dan menembaki dia dari jauh. Meskipun susunan teleportasi berada dalam jangkauannya, Bai Qianyi masih ketakutan dan dengan panik bergegas ke dalam susunan teleportasi. Akhirnya, dia melangkah ke susunan teleportasi. Susunan teleportasi berfluktuasi dan Bai Qianyi langsung berteleportasi kembali ke Istana Baiyang. Saat dia kembali ke Istana Baiyang, susunan teleportasi juga tertutup. Melihat pemandangan Istana Baiyang yang sudah dikenalnya serta udara segar yang sudah tak asing lagi, Bai Qianyi menghela napas lega dan terjatuh tak berdaya ke tanah. Namun di matanya terpancar kebencian tak terbatas. Sebagai Dewi Istana Baiyang yang terhormat dan calon penerusnya, dia telah membayar harga yang sangat tinggi hanya untuk perjalanan pertamanya ke dunia akhirat, kehilangan sebanyak 3 nyawa. Kehilangan seperti itu sama sekali tidak dapat diterima olehnya. Tidak peduli siapapun dirimu, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Aku bersumpah akan mencabik-cabikmu menjadi beberapa bagian untuk membalas kebencian di hatiku. Bai Qianyi berkata sambil menggertakkan giginya, setiap kata jelas. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap langit yang jauh dan kelopak matanya berkedut. Dia melihat dua pilar cahaya melesat dari langit yang jauh, langsung mengarah padanya. Apa? Mereka benar-benar melintasi batas untuk mengejarku. Dia menatap dengan pandangan tak percaya di matanya yang besar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dua pilar cahaya itu benar-benar akan mengejarnya langsung ke dunia maya. Ketakutan di hatinya langsung bangkit lagi. Saat kekuatan abadinya melonjak di seluruh tubuhnya, dia melarikan diri menuju tempat suci di Istana Baiyang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia berlari, suaranya histeris terdengar lagi. "Selamatkan aku, Guru." Untungnya, ini adalah markas utama Istana Baiyang. Saat pilar cahaya muncul, banyak ahli merasakan aura yang mengerikan. Ledakan. Pada saat itu, aura dahsyat membumbung tinggi ke langit dari seluruh bagian Istana Baiyang saat puluhan ahli terbang keluar. Begitu keluar, mereka segera melihat Bai Qianyi yang compang camping sedang dikejar oleh pilar cahaya. Serangan sekuat itu, kita harus bersatu untuk melawannya. Pemimpinnya adalah Lu Zengyi, penguasa Istana Baiyang. Sambil menyipitkan mata ke arah pilar cahaya yang menyerang, alisnya langsung berkerut. Kekuatan pilar cahaya itu juga membuat jantungnya berdebar, jadi dia tidak berani menganggapnya enteng dan segera memerintahkan semua orang untuk bersama-sama melawan. Para ahli mengangguk dan membuat segel tangan secara bersamaan, masing-masing melontarkan serangan telapak tangan ke arah depan. Serangan puluhan orang itu bergabung menjadi gelombang kejut mengerikan yang tampak hampir padat saat menghantam pilar cahaya. Ledakan. Dalam sekejap, dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan. Langit tiba-tiba dipenuhi awan jamur besar. Kekuatan badai liar menyebar ke segala arah. Bangunan-bangunan Istana Baiyang yang tak terhitung jumlahnya rata dengan tanah akibat gelombang kejut. Pada saat yang sama ketika mereka menyebar, pilar cahaya menghilang di udara. Namun, banyak ahli dari Istana Baiyang juga tidak bernasib baik. Puluhan orang mengerang pelan serentak saat mereka terlempar ke belakang, meluncur di udara sejauh ribuan kaki sebelum akhirnya menstabilkan diri. Serangan apa itu? Sungguh sangat kuat sehingga meskipun kita semua menggabungkan kekuatan, kita hampir tidak bisa menangkis satu serangan pun. Alis Lu Zengyi berkerut saat dia segera melihat ke arah Bai Qianyi yang terkulai di tanah. "Qianer, apa sebenarnya yang terjadi?" Lu Zengyi memimpin sekelompok ahli menuju Bai Qianyi, mengerutkan kening saat dia bertanya, "Apa yang terjadi pada dua tetua yang pergi bersamamu?" "Tuan, Anda harus membalaskan dendam saya." Bai Qianyi menggoyangkan tubuhnya dan berkata dengan mata merah penuh kebencian, "Kami bertemu seseorang di luar. Dia tidak hanya membunuh kedua tetua, dia juga menghabiskan ketiga jejak yang diberikan sekte kepadaku." "Apa? Ketiga jejakmu semuanya telah digunakan?" Ekspresi Lu Zengyi berubah pucat saat dia melihat telapak tangan Bai Qianyi. Memang, ketiga jejak itu telah redup tak bercahaya sedikit pun. Siapa sebenarnya orang itu? Lu Zengyi mengucapkan sepatah kata demi sepatah kata sambil menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang dahsyat bercampur amarah yang pekat.
Sejak dunia maya dibuka kembali, ini adalah pertama kalinya Istana Baiyang milikku memasuki dunia luar, namun kami telah menderita kerugian yang sangat tragis saat kembali. Ini tidak dapat diterima. Aku juga tidak tahu siapa dia, tetapi dia bahkan tidak menaruh Istana Baiyang kita di matanya sama sekali, mengatakan membunuh kita seperti mencubit serangga mati. Jika bukan karena 3 jejak dan susunan teleportasi emas yang kau berikan padaku, aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa melihat muridmu lagi. Meski begitu, saat muridmu berhasil melarikan diri kembali, aku sudah kehabisan tenaga. Bai Qianyi tersedak, matanya yang merah menatap Lu Zengyi dan yang lainnya saat dia berbicara. Baiklah, baiklah. Sungguh arogansi yang keterlaluan menganggap Istana Baiyangku sebagai semut belaka. Mari kita lihat orang macam apa yang sebenarnya begitu lancang. Lu Zengyi mengepalkan tangannya erat-erat saat aura yang dahsyat meledak dari tubuhnya, bercampur dengan amarah yang membara. Para tetua di tingkat kultivasi Dewa Langit tetap tinggal untuk menjaga istana, sisanya ikut denganku. Kita akan mengobrol dengan orang ini. Mari kita lihat apakah dia masih punya nyali untuk bersikap sombong di depan Istana Baiyangku. Terima kasih, Guru. Tolong tangkap dia dan hancurkan kultivasinya, jadi aku bisa menyiksanya dengan baik. Bai Qianyi berkata dengan kejam. Qianer, jangan khawatir. Lu Zengyi dengan lembut menghibur. Sebagai muridku yang paling menonjol di Istana Baiyang, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menindasmu tanpa alasan. Tidak peduli siapapun orangnya atau apapun alasannya, siapapun yang berani menyakitimu pasti akan mati. Saat suaranya memudar, Lu Zengyi menjentikkan lengan bajunya. Cahaya keemasan menyala dan sebuah kapal terbang besar muncul di langit. Naik kapal. Mengikuti perintahnya, puluhan ahli terbang ke kapal terbang secara serempak. Masing-masing memiliki aura yang sangat dalam dan kuat, yang terendah di antara mereka pada tingkat kultivasi Dewa Langit. Barisan seperti itu benar-benar mengerikan. Siapapun yang keluar secara acak akan dapat menyapu seluruh benua sungai abadi. Qianer, ikutlah denganku juga. Lu Zengyi berkata, biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana orang yang menindasmu akan gemetar ketakutan di bawah kekuatan Istana Baiyangku. Guru, saya. Ekspresi Bai Qianyi tanpa sadar berubah saat dia ragu-ragu dan bimbang. Sejujurnya, rasa takut yang ditimbulkan oleh pilar cahaya itu masih ada dan tidak mudah hilang. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Lu Zengyi memahami pikiran Bai Qianyi dalam satu pandangan dan dengan sungguh-sungguh meyakinkannya. Itu juga benar, tatapan Bai Qianyi berkedip. Meskipun dia adalah Dewi Istana Baiyang, kekuatannya masih jauh lebih lemah daripada para tetua ini. Belum lagi, gurunya juga ada di sini. Dengan susunan pemain seperti itu, di mana ada bahaya baginya. Terlebih lagi, insiden itu telah meninggalkannya dalam keadaan yang menyedihkan. Jika dia tidak menyaksikan sendiri penampilan menyedihkan dari orang di balik kejadian itu yang merangkak di tanah, bagaimana dia bisa merasa puas? Dia mengikuti kerumunan ahli ke kapal terbang. Tak lama kemudian, kapal terbang itu melesat menembus langit bagaikan cahaya yang mengalir. Mengikuti arahan Bai Qianyi, mereka bergegas menuju kota Baier. Bab 451. Kekuatannya luar biasa. Walaupun Yeneng dan yang lainnya tidak tahu mengapa Bai Qianyi terus bangkit dari kematian, melihat Bai Qianyi, seorang ahli yang sangat kuat, terpaksa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan karena serangan gulungan itu, mereka tidak dapat menahan perasaan terkejut yang mendalam. Ah, kita telah kehilangan begitu banyak kesempatan. Di sisi lain, Liu Gui dan yang lainnya yang menjadi penonton memperlihatkan ekspresi getir dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala tanda menyesal. Ya, ayah dan anak ini tidak hanya memiliki kultivasi Dewa Bumi, tetapi mereka juga memiliki gulungan yang sangat kuat. Bahkan Bai Qianyi pun terpaksa melarikan diri karena malu. Mereka tak terkalahkan di seluruh Laut Utara. Memang, dalam situasi saat ini, apa yang disebut 4 sekte besar kita tidak lebih dari sekadar nama. Sayangnya, sepertinya 4 sekte besar kita tidak akan punya tempat di Laut Utara di masa depan. Tetapi dalam menghadapi situasi ini, yang dapat mereka lakukan hanyalah mengangguk tak berdaya. Pasang surut waktu berubah, dan era pun bergeser. Pada titik balik, jika jalan yang benar dipilih, bahkan seekor babi pun dapat terangkat oleh angin. Sebaliknya jika salah memilih jalan, lambat laun mereka akan tersesat di arus sejarah yang terlupakan.
Dan mereka termasuk kelompok terakhir. Wah! Pada saat itu, suara siulan merdu terdengar dari utara. Semua orang tergesa-gesa mengalihkan pandangannya dan terperanjat melihat sebuah kapal terbang melaju ke arah mereka dengan cahaya yang cemerlang. Meskipun masih jauh, namun tekanan itu sudah sangat besar bagi mereka. Tentu saja keributan seperti itu juga menarik perhatian beberapa orang yang bersembunyi. Misalnya, kekuatan lain di alam Lingsu. Tuan, orang ini mungkin berguna bagi Anda. Dalam kehampaan, seorang lelaki tua berdiri dengan hormat di hadapan seorang pria paruh baya dan berbicara dengan lembut. Masih harus dilihat apakah dia punya kemampuan. Pria paruh baya itu tersenyum. Meskipun ukiran kayu dan gulungannya menunjukkan kekuatan yang lumayan, itu tidak cukup bagiku. Apa yang dianggap cukup? Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Setidaknya, dia harus memiliki sedikit perlawanan saat menghadapi Istana Baiyang. Pria paruh baya itu berbicara dengan santai. Saya pikir itu sulit. Orang tua itu tersenyum pahit. Istana Baiyang adalah kekuatan yang tangguh di alam Lingsu, dan Lu Zengyi telah mencapai tingkat kultivasi di atas Dewa Surgawi. Belum lagi banyaknya Dewa Bumi, orang biasa tidak akan mampu menahan mereka. Memang sulit. Pria paruh baya itu terkekeh. Tapi aku tidak berharap dia bisa mengalahkan Istana Baiyang. Namun, penampilannya mulai sekarang setidaknya akan memuaskanku. Jika dia bisa memuaskanku, aku bisa campur tangan dan menyelamatkannya sekali saja. Tentu saja, jika dia hanya sampah yang tidak berguna, maka mati ia mati. Tidak ada gunanya aku campur tangan. Anda benar, Tuan. Orang tua itu mengangguk setuju. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Pria itu tersenyum, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dalam kekosongan, dan menyaksikan drama yang berlangsung. Kapal terbang itu luar biasa cepat. Hanya dalam waktu setengah saat, ia terbang melewati separuh laut utara dan tiba di atas kota Bayer. Kapal besar itu membentuk bayangan lebar di atas kota Bayer. Dipimpin oleh Lu Zengyi, puluhan ahli yang kuat memandang rendah kota Bayer dan rakyatnya dari atas. Melihat ini, Ye Neng dan putrinya dipenuhi dengan keheranan. Baik dari aura yang mengesankan maupun aura orang-orang di kapal, mereka dapat mengetahui bahwa Istana Baiyang di belakang Bai Qianyi telah bergerak. Yang membuat mereka makin waspada adalah tidak ada satupun ahli di pesawat ini yang kehadirannya lebih lemah daripada Bai Qianyi. Dengan kata lain, mereka semua memiliki kultivasi makhluk surgawi. Hal ini membuat Ye Neng dan putrinya Ye Yi merinding, dan hati mereka bergetar. Hanya satu Bai Qianyi yang mampu menjungkir balikkan seluruh laut utara, apalagi puluhan ahli seperti itu. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ye Yi, yang kurang pengalaman, merasa panik saat menyaksikan kejadian ini, dan dia dengan cemas bertanya pada Ye Neng. Jangan panik, ada pria terhormat di belakang kita, Ye Neng buru-buru meyakinkannya. Lagi pula, yang terburuk, itu hanya kematian. Ya, kami punya pria itu di belakang kami. Memikirkan sosok berjubah putih itu, Ye Yi menarik napas dalam-dalam dan segera menenangkan diri. Masalah ini semakin membesar. Aku tidak menyangka para ahli dari Istana Baiyang akan muncul secepat ini. Orang-orang seperti Liu Guyi di samping juga mulai berdiskusi ketika mereka melihat Lu Zengyi dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Yun Tianlong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ayo pergi, ini bukan sesuatu yang bisa kita campuri, kata Liu Guyi dengan sungguh-sungguh. Tetapi bagi kita, bukankah ini sebuah kesempatan? Mata Yun Tianlong berkedip saat ia menatap mereka bertiga. Bagi kita, ini adalah kesempatan untuk menyelaraskan diri. Entah kita berpihak pada Istana Baiyang, dan jika mereka menang, kita akan lebih baik berada di bawah kendali mereka. Atau, itu untuk memihak orang dari Sekte King Niu. Saat itu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi seperti Ye Neng dan putrinya. Mendengar ini, Liu Guyi dan yang lainnya terdiam. Yun Tianlong memberikan pendapat yang bagus. Ini memang kesempatan yang bagus untuk memilih sisi sekarang. Mungkin keterlibatan mereka tidak terlalu berpengaruh, tetapi bagi beberapa tokoh penting, yang mereka inginkan hanyalah sebuah sikap. Namun, apakah semudah itu memilih satu sisi? Bagus kalau mereka memilih dengan benar, tapi kalau mereka memilih salah, mereka akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan. Menurutmu, berapa peluang kita untuk menang? Li Changhai bertanya. Berdasarkan situasi saat ini, meskipun lukisan itu kuat,
Jika orang dari Sekte Qingniu tidak memiliki trik apapun, akan sulit bagi mereka untuk melawan barisan Istana Beiyang. Kata Yun Tianlong. Itu benar, kata Liu Guyi, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa orang tersebut bebas dari tipu daya. Beberapa orang mengangguk satu sama lain, mengakui alasan di balik kata-kata Liu Guyi. Sebentar, mereka berempat berada dalam dilema, tidak tahu bagaimana harus memilih. Lupakan saja, mari kita utamakan keselamatan diri sendiri. Setelah hening sejenak, Liu Guyi berkata. Li Changhai dan Yun Tianlong mengangguk sambil tersenyum pahit. Keputusan ini memang terlalu sulit untuk diambil, mungkin lebih bijaksana untuk mengutamakan keselamatan diri sendiri dan meninggalkan tempat ini. Saat ketiganya hendak pergi, mereka melihat Jian Hengtian berjalan ke arah Ye Neng dan putrinya. Apa yang kau lakukan, Jian Hengtian? Liu Guyi berteriak dengan wajah serius. Aku berpihak pada orang dari Sekte Qingniu, kata Jian Hengtian dengan wajah penuh tekad. Anda, Liu Guyi menunjukkan ekspresi tidak percaya pada keputusan Jian Hengtian. Apakah kamu tidak takut orang dari Sekte Qingniu akan dikalahkan? Ingatlah bahwa mereka saat ini sedang menghadapi seluruh Istana Beiyang. Seru Liu Guyi. Persetan dengan itu, aku sudah kehilangan begitu banyak kesempatan, dan aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Jian Hengtian dengan tegas berjalan ke arah Ye Neng dan putrinya, lalu memunggungi Liu Guyi dan yang lainnya, melambaikan tangannya, dan berteriak, jika kalian ingin pergi, silakan. Melihat ini, Liu Guyi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Akan tetapi, harus dikatakan bahwa mereka agak mengagumi Jian Hengtian, mengagumi keberaniannya pada saat seperti itu, mampu berdiri teguh dan teguh hati. Liu Guyi dan yang lainnya terbang ke udara dan mundur ke lokasi yang jauh untuk mengamati pertempuran. Jian Hengtian, apakah itu kamu? Ye Neng menatap Jian Hengtian yang mendekat, suaranya dipenuhi dengan keheranan. Saya mendapat kehormatan untuk menerima bimbingan dari seorang guru, jadi saya menganggap diri saya setengah murid. Itulah sebabnya saya berdiri bersama kalian semua. Jian Hengtian berdiri berdampingan dengan Ye Neng dan berbicara dengan tegas. Ye Neng dan rekannya terdiam, tatapan mereka ke arah Jian Hengtian dipenuhi dengan kekaguman. Mungkin Jian Hengtian tidak akan membuat perbedaan sama sekali, tetapi mampu berdiri di sisi mereka pada saat ini tetap menggerakkan mereka. Bai Qianyi melirik Ye Neng dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, mengabaikan mereka sepenuhnya. Lagi pula, di matanya, yang ada hanyalah lukisan itu dan orang di baliknya. Ye Neng dan orang-orang sejenisnya sama sekali tidak layak untuk diperhatikannya. Tuan, kekuatan yang dilepaskan oleh lukisan itulah yang menghancurkan 3 segelku. Bai Qianyi menatap lukisan itu dengan wajah penuh kebencian. Lukisan ini dan patung yang kuceritakan kepadamu sebelumnya, keduanya diciptakan oleh orang yang sama. Tapi aku sudah menghancurkan patung itu, dan hanya lukisan ini yang tersisa. Begitu kita menghancurkan lukisan ini, kita akan dapat mengungkap orang di baliknya. Baiklah, pupil mata Lu Zengyi mengecil, dan dia menatap lukisan itu dengan saksama. Harus dikatakan bahwa lukisan itu memberinya rasa krisis yang kuat. Namun dia tidak panik. Terlebih lagi, kali ini dia membawa seluruh kekuatan Istana Beiyang. Tidak bisakah mereka menangani sebuah lukisan belaka? Dengarkan perintahku, bergabunglah dan bentuklah formasi untuk menghancurkan lukisan ini. Perintah Lu Zengyi dengan dingin. Begitu suaranya jatuh, puluhan dewa surgawi turun dari kapal terbang dan mengepung lukisan itu dari segala arah. Aktifkan formasi. Lu Zengyi, yang berada di depan, membentuk segel tangan, dan kekuatan mengerikan menyebar ke arah lukisan itu. Yang lain juga bertindak pada saat yang sama, melepaskan kekuatan mereka masing-masing. Dalam sekejap, kekuatan puluhan dewa surgawi berkumpul bersama, diperkuat oleh formasi, langsung menjebak lukisan itu dalam sangkar energi. Lukisan itu memancarkan cahaya keemasan, dan sorotan cahaya terus-menerus keluar dari mata wanita itu. Akan tetapi, meskipun sinar itu kuat, sinar itu didistribusikan secara merata di antara individu yang melakukan penyerangan, sehingga sulit menghasilkan efek apapun. Seiring berlalunya waktu, kecemerlangan lukisan itu berangsur-angsur meredup, dan serangan yang dilancarkannya pun semakin melemah. Akhirnya, kekuatan lukisan itu telah habis. Lu Zengyi langsung membubarkan formasi itu, membalikkan tangannya, dan bekas cakaran yang tajam langsung merobek lukisan itu.
Merobek. Lukisan itu langsung berubah menjadi potongan-potongan kertas, kehilangan semua kekuatannya. Hahaha. Melihat ini, Bai Qianyi yang berdiri di atas kapal terbang dengan wajah penuh kebencian, tertawa terbahak-bahak. Dulu, kekuatan lukisan ini telah mengejarnya hingga ia benar-benar terhina. Namun, kini, di bawah kekuasaan Istana Baiyang, lukisan ini telah menjadi tidak lebih dari sekadar selembar kertas bekas. Bab 452. Setelah menghancurkan gulungan itu, tatapan Lu Zengyi, Bai Qianyi, dan yang lainnya akhirnya tertuju pada Ye Neng dan teman-temannya. Gulungan itu hancur, andalan utamamu hilang. Jika kau masih punya trik yang tersisa, gunakan sekarang, atau kau tidak akan punya kesempatan lagi. Lu Zengyi menatap Ye Neng dan berbicara dengan suara dingin. Melihat ini, Jian Hengtian juga mengalihkan pandangannya ke arah Ye Neng. Ye Neng, apakah kamu punya jurus lain, seperti lukisan atau patung? Jian Hengtian bertanya dengan gugup. Mendengar ini, wajah Ye Neng berubah muram dan jelek luar biasa. Setelah terdiam lama, dia menggelengkan kepalanya pada Jian Hengtian. Jian Hengtian menggigit bibirnya, sedikit ekspresi enggan tampak di wajahnya, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena tidak ada lagi tipu daya, cepat beritahu rekanmu di belakangmu untuk datang dan menemui ajalnya. Jangan bersembunyi seperti kura-kura pengecut lagi, kata Lu Zengyi dengan ekspresi dingin, dengan begitu, aku tidak perlu pergi dan mencarinya sendiri. Jangan terlalu cepat bergembira. Bahkan dalam situasi ini, Ye Neng tidak menyerah. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi penuh tekad dan berkata, hanya karena kami tidak punya cara untuk berurusan denganmu, bukan berarti Tuan kami tidak punya trik apapun. Hahaha, Tuan yang baik sekali, Lu Zengyi mencibir, kalau Tuan yang kau bicarakan itu begitu berkuasa, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya selama ini? Aku curiga dia takut saat melihat barisan orang-orang di istana Baiyangku, jawab Ye Neng serius, kalau tidak, berikan aku alasan kenapa dia tidak muncul. Perkataan Lu Zengyi menyentuh pikiran Ye Neng dan kawan-kawan, memberikan pukulan berat bagi tekad mereka. Ayah, mungkinkah Tuan benar-benar? Ye Yi bertanya dengan ekspresi tidak senang. Jian Hengtian juga mengalihkan pandangannya ke arah Ye Neng. Tidak, itu tidak mungkin. Ye Neng menggertakkan giginya, wajahnya penuh tekad. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tetap berpegang teguh pada keyakinannya, tetapi dia tidak dapat menjelaskan mengapa Yi Feng belum muncul. Melihat Ye Neng tergagap dan tidak dapat berkata apa-apa untuk waktu yang lama, wajah Lu Zengyi penuh dengan ejekan. Memang, seperti yang diharapkannya. Dia sudah membuat dugaan tentang kekuatan Yi Feng, mungkin seseorang yang berkultivasi dengan cara khusus. Orang-orang ini mengendalikan jimat atau binatang buas. Beberapa bahkan mengolah roh orang mati sebagai asisten. Bagaimanapun, praktisi jenis ini mengendalikan berbagai hal aneh. Tetapi terlepas dari metode yang mereka gunakan, mereka semua memiliki satu kesamaan, kekuatan mereka sendiri tidak kuat. Misalnya, di alam Lingsu, ada sekte bernama Sekte Tang, yang terkenal dengan boneka-bonekanya. Boneka-boneka yang mereka kendalikan memiliki kekuatan tempur yang hebat, tetapi para praktisi sendiri tidak sekuat boneka-boneka yang mereka kendalikan. Dan apa yang disebut Tuan oleh Ye Neng? Dia seharusnya menjadi orang seperti itu. Satu-satunya perbedaannya adalah dia tidak mengendalikan boneka atau roh orang mati, melainkan patung kayu sebelumnya dan gulungan yang mereka hancurkan. Oleh karena itu, pembudidaya alternatif tanpa kartu truf ini tidak pantas ditakuti. Terlebih lagi, ketidakhadiran Yi Feng yang berkepanjangan semakin menegaskan pikirannya. Di kejauhan, Liu Gu dan kedua temannya melihat situasi itu, lalu menggelengkan kepala dan mendesah berat. Jian Hengtian memang telah melakukan langkah yang salah. Meskipun Sekte Qingniu kuat, mereka akan menghadapi seluruh istana Baiyang. Sepertinya dia tidak akan benar-benar muncul. Dengan cara ini, dengan metode istana Baiyang, Jian Hengtian telah menjadi musuh mereka, dan kemungkinan besar rumah pedang Hengtian tidak akan ada lagi. Di ruang kosong di sisi lain, seorang lelaki setengah baya dan seorang lelaki tua menyaksikan kejadian itu. Tuan, bagaimana menurut Anda? Tanya lelaki tua itu. Saya khawatir orang ini mirip dengan orang-orang dari Sekte Tang. Paling-paling, dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan lukisan dan patung kayunya, jawab pria paruh baya itu. Saya pikir saya telah menemukan bakat yang menjanjikan yang dapat saya manfaatkan,
Tetapi sekarang tampaknya saya telah melebih-lebihkannya, lanjutnya sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, bukankah kalian bertiga akan memohon belas kasihan? Pada saat itu, Lu Zengyi menatap Ye Neng dan teman-temannya, suaranya sedingin es. Kami pengikut guru kami. Kami tidak akan menyerah padamu, kata Ye Neng tegas. Dia pasti akan muncul, dan dia tidak akan membiarkanmu. Oh, sulit untuk dipecahkan, ya. Pupil mata Lu Zengyi mengerut, lalu dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang mereka bertiga. Ledakan. Ketiganya batuk darah, dan karena kekuatan dahsyat itu, tubuh bagian bawah mereka terbenam ke dalam tanah, wajah mereka menjadi sangat pucat. Biar kukatakan yang sebenarnya. Tuanmu itu mungkin sudah melarikan diri karena satu-satunya cara yang bisa dilakukannya adalah lukisan dan patung kayu itu. Sekarang setelah semuanya hancur, dia tidak akan berani muncul lagi. Tentu saja, tenang saja, bahkan jika dia menghancurkan 3 tanda muridku, kemanapun dia lari, aku akan menangkapnya, kata Lu Zengyi dengan ekspresi mengejek, menyinggung perasaan Ye Neng. Siapa bilang kemampuan guru kita hanya sebatas seni ukir kayu dan lukisan? Ye Neng mengangkat kepalanya dan menjawab dengan nada sarkastis, itu hanyalah hal-hal yang diajarkan guru kita kepada muridnya untuk dibuat dalam waktu setengah bulan. Paling banter, dia hanya membuat beberapa goresan pada lukisan itu. Dan guru kita dapat membuat patung dan lukisan tingkat ini dengan mudah. Hahaha, perkataan Ye Neng memancing senyum mengejek dari orang-orang istana Baiyang. Mudah membuatnya. Mungkin leluhur yang mendirikan dunia virtual, apakah dia memiliki kemampuan untuk membuat patung seperti itu dengan santai? Hal macam apa dia yang berani membuat klaim yang begitu berani? Lu Zengyi berteriak dengan marah. Kunang-kunang tidak mengenal terik matahari. Kau tidak percaya, tapi itu hanya karena kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tingkatan guru kami, kata Ye Neng dengan suara yang dalam. Lu Zengyi menyipitkan matanya, dan otot-otot wajahnya berkedut tanpa sadar, dipenuhi dengan ekspresi gelap. Kalau dalam keadaan normal, dia akan menamparkan Ye Neng dengan satu pukulan, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun dia menahan diri, karena pembudidaya abal-abal ini mempunyai cara tertentu untuk melarikan diri, apalagi lukisan dan patungnya sudah hancur, maka tidak mudah untuk benar-benar menangkap orang di balik semua ini. Satu-satunya cara adalah memprovokasi orang itu melalui Ye Neng dan kawan-kawan, yang akan menghemat banyak tenaganya. Itu sebabnya seorang Ye Neng saja pantas menerima begitu banyak perdebatan verbal darinya. Aku memberimu kesempatan untuk memanggilnya dan biarkan kami menyaksikan betapa menakjubkannya ukiran kayu dan lukisan buatan tangannya, kata Lu Zengyi dengan nada mengejek. Namun, sebelum kata-katanya sempat terucap, beberapa suara ringan dan lembut terdengar dari dekat. Ya ampun, ya ampun. Ini pertama kalinya saya menghadapi permintaan yang begitu gegabah. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Bab 453. Suara tiba-tiba terdengar di udara, menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan pria parubaya dan pria tua yang bersiap untuk pergi dari kejauhan berhenti dan menoleh untuk melihat. Yang mereka lihat adalah seorang pemuda yang berjalan perlahan ke arah mereka sambil membawa karung di punggungnya di tengah reruntuhan pertempuran. Sambil berjalan, ia bergumam sendiri. Awalnya, menghadapi situasi seperti itu sendirian mungkin hanya akan memberikan peluang 1 berbanding 10.000 untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, mungkin itu sepersejuta. Senang sekali memiliki tuan yang kuat. Dalam kehidupan ini, aku memiliki harapan untuk menjadi dewa dan tidak takut akan kematian dini. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia secara naluriah menepuk-nepuk karung di tubuhnya. Itu Tuan Muda Wu, itu Tuan Muda Wu. Kita mungkin diselamatkan. Melihat pendatang baru itu, Ye Neng dan Ye Yi gemetar karena kegembiraan. Ekspresi enggan di wajah Jian Hengtian langsung menghilang. Liu Gu dan yang lainnya yang mengamati pertempuran dari kejauhan juga menunjukkan keterkejutan. Mungkinkah pembalikan akan terjadi? Meskipun Yi Feng sendiri tidak muncul, mereka sangat menyadari bahwa Wu Chang'an ini adalah anggota sekte Qingniu dan sering tinggal bersama Yi Feng. Apakah Anda tuan yang mereka bicarakan? Lu Zengyi menyipitkan mata ke arah pemuda yang berjalan ke arah mereka dari kejauhan dan bertanya dengan suara yang dalam. Oh, tidak, bukan aku,
Wu Chang'an mengangkat kepalanya dan berkata, aku hanya muridnya. Murid, wajah Lu Zengyi menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, dia begitu takut sehingga dia bersembunyi dan tidak mau keluar, jadi dia mengirim murid sepertimu untuk mati. Wu Chang'an meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, tuanku akhir-akhir ini sibuk berolahraga, melakukan dansa persegi di gunung, dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian semua. Tentu saja, berurusan dengan sekelompok orang busuk sepertimu tidak memerlukan campur tangan pribadinya. Hahaha, mulutmu besar sekali. Apa kau tidak takut angin bertiup dan lidahmu terjulur keluar? Suara Lu Zengyi terdengar dingin saat berkata, mengirim murid sepertimu untuk menghadapi istana sejati Bai yang sama saja dengan mencari kematian. Tunggu, kurasa kau salah paham, kata Wu Chang'an cepat. Lu Zengyi mengalihkan pandangannya ke arahnya. Aku di sini bukan untuk berurusan dengan kalian semua. Lagi pula, aku juga murid guruku. Statusku tidak cukup rendah untuk berurusan dengan kalian secara pribadi. Wu Chang'an berkata dengan tenang. Kemudian, dia meletakkan karung itu di sampingnya di tanah dan perlahan-lahan melepaskan tali yang melilit mulutnya. Sambil melepaskan tali, dia berkata dengan santai, kau ingin melihat ukiran kayu milik tuanku, bukan? Aku akan memuaskanmu sekarang juga. Mendengar ini, Lu Zengyi dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka ke karung itu, sambil mengerutkan kening. Karena yang membuat mereka merasa tidak biasa adalah ketenangan Wu Chang'an yang berlebihan. Sungguh bertentangan dengan akal sehat untuk menghadapi seluruh istana sejati Bai yang dengan ketenangan seperti itu. Sesuatu mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang lebih dari apa yang terlihat. Tuan, jangan tertipu. Dia pasti sedang bermain trik. Apa gunanya karung lusuh? Bai Qianyi berkata dingin dari samping. Mendengar ini, Lu Zengyi mengangguk sedikit. Memang, hal baik apa yang bisa ada di dalam karung yang lusuh? Dan dengan begitu banyak ahli dari istana sejati Baiyang, bagaimana mereka bisa dikalahkan? Mungkin dia terlalu berhati-hati. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dingin pada Wu Chang'an, berhentilah bermain trik dan tunjukkan pada kami apa yang kau punya. Biarkan aku melihatnya dengan saksama. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Hehe, Lu Zengyi tidak dapat menahan tawa mendengar kata-kata Eleve Zengyi. Setelah bersusah payah sekian lama untuk melepaskan ikatan tas itu, dia tak dapat menahan diri untuk mengeluh tentang Yi Feng yang mengikat simpul begitu ketat, jadi dia memutuskan untuk menggunakan giginya. Akhirnya, talinya berhasil digigit, dan Wu Chang'an mengangkat karung goni tersebut. Ini dia. Saat karung goni diangkat, karung penuh ukiran kayu tertumpah keluar. Tiba-tiba, ratusan ukiran kayu menumpuk di tanah, tampak seperti tumpukan sampah. Namun, tumpukan yang tampaknya tidak berharga inilah yang menyebabkan keributan besar. Hahaha, ukiran kayu, semua diukir oleh sang empunya. Benar saja, sang empunya punya rencana. Semua sesuai perhitungannya. Neng Ye tertawa terbahak-bahak, penuh kekaguman pada Yi Feng. Ya, sang guru adalah sang guru. Dia selalu mengejutkan kita di saat-saat kritis. Yi pun menangis bahagia. Yi Feng telah menjadi idolanya. Jian Hengtian juga menari dengan gembira. Benar sekali. Sekte pedang Hengtian akan bangkit, hahaha. Di sisi lain, Bai Yang Zhenggong dan yang lainnya memiliki senyum beku di wajah mereka. Terutama Bai Qianyi, dia secara tidak sadar bersembunyi di belakang Lu Zengyi. Ketakutan yang disebabkan oleh ukiran kayu yang berubah menjadi seorang pria berjubah hitam masih segar dalam ingatannya. Melihat ekspresi terkejut dari bawahannya, Lu Zengyi segera melambaikan tangannya dan berteriak, jangan takut. Ukiran kayu ini tidak mungkin memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Mungkin itu hanya tipu daya yang dibuat oleh orang itu untuk menipu kita. Mendengar hal itu, yang lain pun menyadarinya. Ya, ukiran kayu ini pastilah biasa saja, hanya ilusi. Jika ukiran kayu ini benar-benar memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya, bukankah itu akan menjadi bencana? Bukankah benua sungai abadi ini akan dihancurkan oleh orang ini? Tuan, kita harus menangkap mereka hidup-hidup dan menyiksa mereka tanpa ampun, agar mereka mengalami akhir yang menyedihkan. Mengingat ketakutan yang baru saja diterimanya, wajah Bai Qianyi dipenuhi amarah, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam. Jangan khawatir, tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Lu Zengyi menyipitkan matanya dan menatap Wu Chang'an. Bocah,
kau masih terlalu tidak berpengalaman untuk bermain trik di hadapanku, Lu Zengyi. Aku tahu tipuanmu hanya dengan sekali pandang. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Mati saja untukku sekarang, anggap saja itu sebagai pembayaran di muka. Dengan itu, dia turun dari langit. Menanggapi serangan Lu Zengyi, Wu Chang'an bahkan tidak repot-repot melihatnya. Sebaliknya, dia menyeret kursi malas keluar dari reruntuhan. Ada orang yang memang selalu begitu bodoh. Ketika mereka terlalu lama merasa nyaman, mereka menjadi sombong dan melupakan jati diri mereka sebenarnya. Baiklah kalau begitu, mari kita bersenang-senang. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia meniup debu di kursi malas dan berbaring di sana. Bab 454. Pada saat yang sama Wu Chang'an berbaring, jejak telapak tangan Lu Zengyi telah mencapai di atas kepalanya. Masih memainkan trik dewa. Mati. Sikap Wu Chang'an yang tampak acuh tak acuh membuat Lu Zengyi marah. Namun, mengetahui bahwa Wu Chang'an akan segera mati di bawah telapak tangannya, senyum puas muncul di wajahnya. Namun, pada saat berikutnya, senyum dinginnya membeku, karena dia tiba-tiba menyadari ada seekor monyet muncul di sebelahnya, entah dari mana. Makhluk itu berwajah monyet, berbulu di sekujur tubuhnya, dan memegang tongkat besi di tangannya. Kemunculan yang tiba-tiba ini mengejutkan Lu Zengyi dan dia merasakan bahaya besar yang berasal dari monyet itu. Dia cepat-cepat mengambil keputusan dan segera menarik kembali telapak tangannya yang menyerang, lalu berguling ke belakang. Saat dia berguling menjauh, monyet itu berteriak keras. "Hei, cicipi tongkatku." Begitu suara itu berakhir, sebuah tongkat raksasa turun ke tempat dia berdiri. Ledakan. Dengan satu pukulan, tongkat itu menciptakan jurang yang dalam dan tak berdasar di tanah. Seluruh kota Baiyang bergemuruh, seolah-olah terjadi gempa bumi. Lu Zengyi tidak terkena tongkat itu, tetapi dia terpental oleh kekuatan udara yang dibawanya. Pemogokan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama orang-orang dari Istana Baiyang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya kekuatan udara yang membuat Lu Zengyi terlempar. Apa yang akan terjadi jika tongkat itu benar-benar mendarat di kepalanya? Memikirkannya saja sudah menakutkan. Lu Zengyi sendiri merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, wajahnya dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Dia melangkah di udara kosong dan terbang kembali, menyipitkan matanya saat dia menatap monyet itu dengan bibir yang menggelegar. Kemudian dia berkata dengan dingin kepada Wu Chang'an, "Aku tidak pernah menyangka bahwa di antara tumpukan sampah ini, akan ada ukiran kayu yang begitu hebat. Lalu kenapa? Apakah kau benar-benar berpikir Istana Baiyangku tidak punya cara untuk mengatasinya?" Dengan itu, Lu Zengyi mengeluarkan tawa dingin dan melambaikan tangannya, berteriak keras. "Ukiran kayu ini mungkin kuat, tetapi ini hanyalah barang habis pakai, dan hanya ada satu. Dengarkan perintahku, semuanya, mari kita serang bersama dan hancurkan dulu." Ya, para ahli dari Istana Baiyang menanggapi serempak, momentum mereka luar biasa saat mereka turun dari langit. Saat mereka turun, mereka semua menggunakan teknik mereka, dan puluhan ahli surgawi menyerang monyet itu dari segala arah. Bagaimana ukiran kayu dapat bertahan terhadap para ahli dari Istana Baiyangku? Aku bersumpah akan menangkapmu, menyiksamu, dan melemparkanmu ke gua 10.000 hantu, dan tidak akan bereinkarnasi lagi. Di atas kapal terbang, Bai Qianyi menyaksikan tontonan itu dan melengkungkan bibirnya, memperlihatkan senyum kebencian. Serangan gerombolan orang itu sampai ke puncak kepala monyet itu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di samping kaki monyet itu. Ledakan. Setelah cahaya keemasan itu, terdengarlah suara gemuruh yang keras. Lalu, seekor rubah berekor 9 terbang ke langit. Makhluk itu diselimuti cahaya kemerahan, tubuhnya yang besar membentuk bayangan besar di tanah. Mata yang menyeramkan dipenuhi dengan keganasan, sekilas saja sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Tidak hanya ada satu ukiran kayu. Melihat rubah berekor 9 ini, wajah Lu Zengyi menjadi gelap, dan dia berbicara dengan suara berat. "Apa yang harus kami lakukan, Guru?" Semua orang merasakan adanya bahaya kuat yang berasal dari rubah berekor 9, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Lu Zengyi guna mendapatkan jawaban. "Jangan takut. Hanya 2. Apakah kita mengatakan bahwa Istana Baiyang tidak dapat menangani 2 patung kayu?"
Lu Zengyi dengan cepat menstabilkan moral pasukan. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Dengan begitu banyak ahli yang berkumpul bersama, mereka hanya akan mengerahkan barisan seperti itu selama perang sekte besar. Tidak bisakah mereka benar-benar mengalahkan dua patung kayu? Semua orang menghela napas lega. Namun, tepat saat mereka tengah memikirkan cara menangani kedua patung kayu itu, 10 cahaya keemasan menyambar dari tumpukan sampah. Tak lama kemudian, 10 lelaki berjubah hitam dengan awan keberuntungan muncul di samping monyet guntur di muara Ngarai Guntur. Apa? Bai Qianyi yang berada di atas kapal terbang itu membeku, wajahnya memucat seperti tersambar petir. Terutama laki-laki yang memimpin kelompok itu, bukankah dia orang yang membunuhnya pertama kali? Dan Bai Qianyi sangat merasa bahwa orang di depannya ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Kemunculan 10 pria itu secara tiba-tiba membuat Lu Zengyi dan yang lainnya tercengang. Namun, sementara mereka masih dalam keadaan terkejut, lampu keemasan di tumpukan sampah terus berkedip, satu demi satu. Seorang pria muda dengan bantalan bahu satin merah, memegang tombak panjang dan hati merah di dahinya, terbang keluar dengan roda angin dan api. Puluhan pria mengenakan pakaian ketat merah dan putih, dengan dua tonjolan seperti telur angsa di atas kepala mereka, berubah wujud menjadi raksasa setinggi ratusan kaki dan bangkit dari tanah. 7 boneka berkepala besar dengan labu di kepala mereka, mengenakan rompi dan menelanjangi dada mereka, muncul sambil melakukan jungkir balik. Kemudian, seorang pria parubaya dengan menara di tangannya dan aura yang saleh. Seorang pria muda dengan potongan rambut cepak, alis tebal, dan mata besar. Seorang pria muda mengenakan sandal dan topi jerami. Seorang pria berambut pirang dengan perisai di tangan kirinya dan tombak panjang di tangan kanannya. Seorang pria mengenakan jubah, dengan pakaian dalamnya dikenakan di luar. Seorang pria berjubah merah dengan labu di punggungnya dan tanda cinta merah di dahinya. Orang-orang dari segala jenis, termasuk seseorang dengan kepala babi pada tubuh manusia yang memegang penggaruk, muncul dalam berbagai cara. Diiringi suara gemuruh. Kera raksasa yang lebih tinggi dari gunung. Dinosaurus menyukai pegunungan. Raksasa yang diselimuti warna hijau. Naga emas bercakar 5, memandikan burung phoenix dan sebagainya. Segala macam monster, yang menggali atau terbang ke langit. Untuk sesaat, di bawah aura kuat berbagai jenis, seluruh kota Bayer telah berubah menjadi api penyucian alternatif. Adegan ini, membuat semua orang yang hadir tercengang di tempatnya. Hanya aura dahsyat yang terpancar dari sekelompok orang dan monster ini saja sudah membuat mereka berkeringat dingin. Terutama orang-orang dari Istana Baiyang, dahi mereka berkeringat dingin, kaki mereka gemetar, dan mereka kesulitan menelan air liur mereka. Bagaimana? Terkesan. Wu Chang'an, yang duduk di kursi malas, bertanya dengan santai sambil tersenyum. Lu Zengyi menelan ludah, napasnya terengah-engah, wajahnya memerah. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya dia berkata, "Aku merasa tidak enak badan hari ini, mari kita bertarung di lain hari." Setelah berbicara, tanpa mempedulikan martabatnya, dia menghentakkan kakinya di udara dan terbang menuju kapal terbang. Sambil terbang, dia berteriak, "Qianyi, cepat, aktifkan kapal terbangnya." Tetapi pada saat itu, seorang lelaki dengan rambut kuning yang meledak tiba-tiba melayang ke langit dan muncul di atas kapal terbang. Teknik abadi, sial, aku akan menggunakan meriam ginjalku. Dengan teriakan keras, bola energi biru besar yang berputar mengembun di tangannya dan meledak ke arah kapal terbang Istana Baiyang. Merasakan kekuatan itu, Bai Qianyi segera melompat keluar dari kapal terbang. Pada saat dia melompat keluar, bola energi besar itu menghantam kapal. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, kapal terbang itu langsung hancur berkeping-keping, menyebarkan pecahannya ke segala arah. Seluruh langit bergetar karena gelombang kejut yang dahsyat itu. Bai Qianyi, yang terkena kekuatan ledakan itu, batuk darah dan terpental, jatuh dengan keras ke tanah. Apa? Kapal perang terbang sekte kami, itu sebenarnya? Lu Zengyi tercengang. Kapal terbang ini dianggap sebagai harta karun yang sangat berharga bagi sekte mereka. Kapal itu dibangun dengan susah payah dari berbagai material berharga dan dapat disebut sebagai benteng bergerak. Namun, kapal itu hancur hanya dengan satu serangan. Siapa orang berambut kuning ini? Mengapa mereka begitu kuat? Hal ini tidak hanya membuatnya merasa patah hati tetapi juga membuatnya diliputi ketakutan yang hebat.
Akan tetapi, yang lebih mereka khawatirkan daripada hancurnya harta karun itu adalah nyawa mereka sendiri. Dengan kapal terbang itu, mungkin mereka bisa melarikan diri dari sini dengan kecepatannya yang luar biasa. Namun sekarang kapal itu telah hancur, mustahil untuk mundur tanpa cedera. Dengan mengingat hal itu, dia berbalik dengan wajah tegas dan menatap Wu Chang'an. Aku memang meremehkanmu. Patung kayu ini sungguh luar biasa. Kalau begitu, Istana Baiyang tidak akan menaruh dendam padamu. Mari kita sepakat untuk menjaga perdamaian antara kedua faksi kita mulai sekarang, bagaimana menurutmu? Bab 455. Apa yang membuatmu berani berkata seperti itu? Wu Chang'an meluruskan kakinya dan menyipitkan matanya sambil berkata, bukankah kau hanya membiarkan masa lalu berlalu begitu saja? Wu Chang'an langsung terhibur. Apakah pemimpin terhormat dari sebuah sekte besar benar-benar tidak punya otak? Tapi sekali lagi, baik di kehidupanku sebelumnya maupun di sini, selalu ada saja orang bodoh yang tidak mengenal dirinya sendiri dan berani menantang otoritas. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan bayangannya, mereka selalu menghibur diri dan tidak mau mengakui kenyataan yang ada di hadapan mereka. Wajah Lu Zengyi pucat pasi. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Simpan saja wanita itu. Wu Chang'an menunjuk Bai Qianyi dan berkata, wanita ini telah berulang kali menghina tuanku, sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kalian juga telah menghancurkan lukisan dan ukiran kayu yang diberikan adik perempuanku kepada orang tuanya. Serahkan semua harta dari sekte kalian sebagai ganti rugi. Ekspresi para pengikut Istana Baiyang berubah drastis. Dia benar-benar meminta terlalu banyak. Jangan terlalu memanfaatkan orang lain. Lu Zengyi berkata dengan suara serak, meskipun ukiran kayu ini kuat, Istana Baiyang kita juga tidak bisa dianggap remeh. Jika yang terburuk terjadi, kita akan bertarung sampai mati. Kalau begitu, semoga beruntung bagi kalian semua. Wu Chang'an tersenyum tipis, tidak mau bicara lagi sebelum menjatuhkan diri di kursi malas. Saat Wu Chang'an berbaring, sosok-sosok dan monster yang keluar dari ratusan ukiran kayu semuanya menatap ke arah murid-murid Istana Baiyang. Melihat ini, ekspresi para pengikut Istana Baiyang menjadi serius. Apa yang harus kita lakukan, pemimpin? Semua orang memandang ke arah Lu Zengyi. Terlalu banyak memanfaatkan. Apakah menurutmu Istana Baiyang kita mudah diganggu? Lu Zengyi berkata dengan nada cemberut, jangan takut, semuanya. Meskipun ukiran kayu ini terlihat kuat, bagaimanapun juga, mereka adalah benda mati, hanya barang habis pakai. Selama kita menundanya hingga mereka menghabiskan energi mereka, mereka hanya akan menjadi ikan di talenan kita. Mendengar ini, para ahli Istana Baiyang menganggukkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka menghunus senjatanya satu demi satu, diselimuti cahaya redup dan dingin. Membunuh. Teriakan perang yang memekakkan telinga keluar dari mulut mereka. Mereka benar-benar menyerbu ke arah ratusan ukiran kayu terlebih dahulu untuk menyerang. Lagi pula, mereka juga tahu bahwa karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka sebaiknya menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan momentum. Saat mereka beraksi, semua jenis teknik pedang, teknik telapak tangan, dan gelombang kejut energi saling terkait dan menyebar. Seluruh langit memekakkan telinga saat retakan spasial terbuka. Saat para ahli Istana Baiyang bergerak, ratusan ukiran kayu juga ikut bergerak. 10 pria berjubah hitam dengan huruf Xiang Yun berpencar ke segala arah, sosok mereka yang melayang berkibar di antara reruntuhan. Saat mereka berkibar, telapak tangan mereka terus-menerus membentuk segel. Kompetisi langit pedas. Ikuti budidaya air. Satu demi satu, teknik dilepaskan dari tangan mereka. Dalam sekejap, langit dipenuhi kabut hitam ketika kawanan burung gagak berkumpul. Di darat, banjir besar melanda. Seluruh ruang itu terjalin dengan kekuatan air, api, petir, dan guntur. Di sisi lain, puluhan raksasa meraung saat mereka berdiri, meninggalkan kawah besar di tanah. Pada saat yang sama, mereka menyilangkan telapak tangan mereka menjadi bentuk salib dan secara bersamaan menembakkan sinar penghancur yang menyilaukan dari tangan kanan mereka. Selain itu, ukiran kayu lainnya pun turut mempertontonkan kemampuan magisnya melalui berbagai cara dan berlomba-lomba memperlihatkan kesaktiannya. Dalam sekejap, kedua belah pihak bentrok. Langit bergemuruh dengan ledakan yang bergema terus-menerus.
Aura brutal yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, berubah menjadi bilah-bilah yang mencabik-cabik ruang. Aura kekerasan menyebar liar dari segala arah. Seluruh kota Bayer telah menjadi api penyucian manusia. Seorang tetua istana Baiyang sendirian menghadapi seorang wanita cantik berpakaian minim. Senyum dingin muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang lembut seperti dia mempunyai kemampuan apapun? Namun saat ia hendak bergerak, sebuah hati merah yang ditembakkan dari tangan wanita itu mengenai dadanya. Aduh, apa yang sedang terjadi? Orang tua itu tiba-tiba ketakutan. Tubuhnya benar-benar bergerak ke arahnya tanpa terkendali. Dia menatap wanita itu dengan mata terbelalak. Wanita itu hanya tersenyum padanya dan dengan lembut mengucapkan suara yang mempesona. Daji akan bermain denganmu. Saat suaranya mereda, wanita itu melesat ke sampingnya. Pada saat yang sama, kekuatan misterius memasuki tubuh tetua itu. Tubuh si tetua menegang sementara wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan dia terjatuh ke tanah. Di sisi lain, seorang lelaki parubaya surgawi menghunus pedangnya dan terbang ke atas, menyeret jejaki pedang yang panjang. Namun saat ia hendak menebas, seorang lelaki kekar di atasnya menerkamnya. Darius, sebuah pedang lebar besar menembus bagian atas kepala pria parubaya itu. Pria parubaya, gedebuk. Di reruntuhan, tiga tetua agung berhadapan dengan pria berambut kuning yang suka meledak-ledak yang sebelumnya telah meledakkan kapal terbang. Pria ini sangat kuat. Mari kita serang dengan tegas dan manfaatkan jimat roh sekte kita. Kita akan menggunakan klon kita untuk mengalahkannya dengan jumlah yang banyak, kata seorang tetua. Saat ia mendarat, ketiganya secara bersamaan mengeluarkan 10 jimat emas. Bermandikan cahaya kilat dari jimat, setiap orang memanifestasikan 10 klon. Meskipun jimat roh itu hanya bisa bertahan sesaat, setiap klon memiliki kekuatan penuh seperti kita. 30 dari kita sudah cukup untuk menghancurkan bocah berambut kuning ini. Pemimpin tetua berteriak, maju. 30 sosok bergegas keluar dari segala arah untuk mengepung pria berambut kuning itu. Namun, menghadapi pengepungan mereka, pria berambut kuning itu membentuk segel dengan tangannya. Teknik klon bayangan ganda. Saat segelnya jatuh, gumpalan asap putih muncul di sekelilingnya. Satu demi satu, klon berambut kuning melompat keluar dari asap, jumlahnya lebih dari 1000. Aduh, ketiga orang tua itu tercengang.